PBWI kayak gitu. Itu yang perlu pertama kami harus sampaikan yaitu maka di dalam formatnya pun juga tidak menyebut-nyebut tentang kurikulum merdeka ya gitu betul-betul kita menyampaikan ini adalah kurikulum YPBWI itu yang namanya buatan manusia itu nggak akan pernah ada yang sempurna kayak gitu ya pasti apalagi teman-teman semua yang ada ikut sekarang ini kan para pendidik yang kemudian praktisi langsung juga kemudian ada yang yayasannya pasti banyak aja gitu masukannya atau kritiknya kayak gitu terus kita maklumi gitu kami sangat maklum karena pasti lebih mengenal, lebih menguasai, lebih semuanya kayak gitu. Meskipun kayak gitu, permintaan-permintaan format laporan itu terus kayak gitu. Kita diminta kayak gitu. Kalau mau mengacu dari kurikulum Merdeka, memang sudah pada shifting betul-betul laporan yang bentuknya naratif kayak gitu. Nah, kalau naratif itu, jadi ini kita memberikan dua pilihan kayak gitu. Kalau naratif itu betul-betul memang sudah kemampuan guru untuk memberikan penilaian tanpa perlu kemudian membuat bentuk laporan yang shifting ala YPB yang nanti akan dipresentasikan oleh Bu Marti kayak gitu. Jadi kalau narasi itu kan sudah step ahead betul-betul murni mengikuti kurikulum merdeka itu. Karena memang kalau kurikulum merdeka itu ada banyak pihak yang harus mumpuni atau harus banyak pihak yang kemudian harus menguasai untuk membuat laporan itu. Persoalannya adalah banyak juga orang tua, sebentar ya. Banyak juga orang tua yang kesulitan untuk memahami dan membaca laporan yang sifatnya naratif. Kurikulum Merdeka itu salah satu poinnya adalah harus orang tua memberikan feedback kayak gitu. Jadi memberikan feedback. Kalau dulu K13 dan KK sebelumnya ya kurikulum-kurikulum sebelumnya cukup tanda tangan itu. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu kan kemudian orang tua itu harus memberikan feedback kayak gitu. Memberikan tanggapan apa yang kemudian dicapai dan disampaikan oleh gurunya itu. Nah, oleh karena itu kayak gitu, nggak semuanya gitu guru bisa jadi belum pada sampai sana kayak gitu. Orang tua juga ngerasa sulit kayak gitu ya untuk mengikuti bentuk laporan gitu. Maka dari itu kita membuat shifting yang nanti akan disampaikan oleh Bu Marti. Pertanyaan yang kedua adalah, Bu, jika sekolah kami mengikuti kurikulum Merdeka, seperti apa? Kita akan menyiapkan eh, apa namanya blanko ya bahasanya ya, kertas yang kemudian kertas itu doff yang ada ada apa namanya kop dari YPB-nya itu sehingga berbeda dengan kayak kop surat, berbeda juga dengan kertas biasa gitu. Itulah yang kemudian supaya sebagai laporan resmi dari sekolah untuk ke orang tua itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diduplikasi oleh siapapun kayak gitu. Itu yang kita berikan pilihan. Nah, untuk seperti apa yang ingin ibu-ibu atau kemudian pengurus yayasan dalam memberikan laporan format untuk anak didiknya itu silakan kita kembalikan. Yang ketiga, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, memang tidak ada yang sempurna kayak gitu. Kita juga memahami kalau ada saja yang ngerasa bahwa kok begini, kok begitu, karena tadi kayak gitu ya, yang namanya buatan manusia akan kemungkinan tidak sempurna itu sangat mungkin kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita kembalikan juga pada ibu-ibu, pengurus atau kepala sekolah untuk
menentukan karena memang kondisi itu dimungkinkan kayak gitu. Kita tinggal memfasilitasi apakah format yang sifatnya memudahkan kayak gitu ya, karena dengan memudahkan itu kayak shifting yang kurikulum 13 itu kan dicontrengin ya. Kemudian orang tua tinggal tanda tangan kayak gitu ya, atau kita siapkan blanko apa namanya kertas yang kemudian ada DOF atau apa ya DOF daripada YPBWI-nya gitu, yang memang dibanding kertas kop kayak gitu ya, kertas kertas yang kemudian kayak model Dove itu jauh memang lebih mahal kayak gitu. Meskipun nggak semahal kalau cetakan rapot kayak gitu. Ya, tentu saja pasti lebih murahan dengan kertas ya. Nah, legacy kita atau kemudian ke kondisi kita adalah kita memang sama-sama menyetak yang sifatnya kertas yang sifatnya formal. Kira-kira demikian pengantar saya, tinggal kita sama-sama mencermati, mendengarkan kayak gitu. Pilihan dan keputusan kita berikan kepada ibu-ibu untuk memilih. Saya kira demikian pengantar saya. Makasih Bu Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivin untuk pengantarnya. Mungkin semakin jelaslah sama ibu-ibu semua ya apa yang akan kita paparkan. Sepertinya Ibu pengawas sudah bergabung, Bu Vivin, Ibu Latifah. Assalamualaikum Bu Latifah. Terima kasih Bu Latifah sudah bergabung di Zoom ini. Mungkin sebelum Bu Marti memaparkan tentang apa konsep rapor baru PAUD Bakti YPBWI, kita minta sedikit arahan kah atau apa sedikit pengantar juga dari Ibu Latifah yang mungkin juga sudah lebih memahami tentang rapor-rapor sebelumnya ya Bu ya, dan Ibu juga kami persilakan kepada Ibu Latifah untuk sedikit pengantar menyapa kita semua. Silakan Bu Latifah. Baik, terima kasih Bu Inel. Sehat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivin, Bu Marti, Bu Inel, Ibu Zubaidah, dan ibu-ibu yang lain ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dan terima kasih kita bisa bergabung pada malam ini. Tetapi justru saya sekarang sudah banyak mengalami satu ketertinggalan ya, karena saya melihat ini perkembangan pendidikan anak usia dini pada saat ini cukup pesat sekali, sehingga kita tetapi pesat itu juga positif ya sifatnya, karena makin hari kita makin bisa menghargai anak usia dini. Jadi anak usia dini tidak menjadi objek, tetapi dia adalah subjek yang harus kita hargai. Nah, ini yang juga menjadikan kita lebih baik lagi menghargai hal-hal demikian. Nah, mengenai yang akan dibicarakan adalah bentuk pelaporan, ini kami persilahkan. Namun saya sekali lagi, selain saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi ibu-ibu semua dan Bapak kalau ada ya, tetapi saya hanya ingin sedikit menggarisbawahi bahwa kita di dalam membuat pelaporan atau yang dulu misalnya semacam ya sekarang ini laporan mengenai perkembangan anak, itu betul-betul harus diikuti, dibarengi seperti tadi yang Bu Vivin katakan, karena orang tua mungkin belum paham, guru juga belum sampai pemahaman. Nah, itu kita harus sama-sama mencari satu kesamaan pendapat dan pengetahuan. Untuk itu saya berharap tidak hanya
pada saat ini saja kita mendapatkan satu masukan dari pengurus YPB pusat, tetapi selanjutnya juga harus ada bagaimana membimbing para orang tua, selain guru tentunya. Kalau guru harus menguasai, tetapi bagaimana membimbing para orang tua sehingga bisa memberikan tadi feedback yang diharapkan oleh Bu Vivin, sehingga memang pendidikan anak usia dini ini tidak bisa 100% hanya diserahkan oleh guru di sekolah, tetapi justru lebih banyak adalah peran orang tua karena dia lebih lama berada di samping orang tua. Itu saja saya kira, mudah-mudahan ini menjadikan hal yang baik ya, dengan kita juga bisa sharing misalnya di sini, tentu saja tadi yang dikatakan Bu Vivin, kita tentu masih mempunyai kelemahan dan sebagainya. Nah, marilah kita bersama-sama untuk menyempurnakannya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua, dan sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa di online ini. Untuk Perhatiannya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah sudah memberikan dan menyapa ibu-ibu semua. Sehat selalu ya Bu, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ketua Bidang Kurikulum dan Akademik, Ibu Dr. Sumarti Tahir MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Bu Inel bisa dibantu share screen? Ya, sebentar ya. Bisa, Mbak? Ya. Bu Vivin ada punya ininya enggak? Oh, Aku coba oke. dulu. Yang ini ya. Siap, Yang terakhir sebentar. yang terakhir yang sudah Oke. semuanya. Oke, sebentar ya. Ya, baik, sambil Bu Vivin menyiapkan filenya ya. Di sini juga mudah-mudahan Bu Wiwi juga sudah masuk ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Ketua ya, Bu Vivin dan Ibu Pengawas dari Bu Latifah. Jadi sekali lagi rapot ini adalah salah satu ikhtiar dan salah satu dari upaya layanan yang kita sama-sama lakukan untuk Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam yang orang tuanya dan sebagian besar gurunya itu memang memiliki sesuatu yang bisa jadi secara beragam ya. Nah, itu dasar berpikirnya. Nah, yang pertama bahwa di kurikulum Merdeka ini bentuk laporannya sejatinya itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah hasil dari unjuk kerja atau kinerja. Nah, terus kemudian ada hasil observasi. Nah, setelah hasil observasi itu ada portofolio, gitu. Ada 3 hal itu. Nah, akan tetapi untuk sampai Maaf, Marti, yang ini kan ya? Hah? Yang ini kan udah bisa dilihat belum? Sudah bisa Ya, dilihat. oke. Saya tutup dulu apa gimana? Ditutup dulu sebentar. Tutup dulu. ini nyampur. Bisa dibantu saya agak terganggu dengan suara ini. Bocor. Ya. Oke, baik. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini ada satu hal yang
menjadikan kita keberkahan ya. Keberkahannya apa? Salah satunya adalah lembaga itu diizinkan untuk menentukan alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, Yayasan Pendidikan Bakti sebagai satu organisasi ya dulu hampir mirip-mirip ormas dan sekarang fokus karena izinnya yayasan ya jadi menjadi yayasan, maka pasti ada kekhasan dan juga ada hal-hal yang bersifat primer yang harus dimiliki oleh anak-anak. Ya. Nah, sehingga ATP dalam hal ini alur tujuan pembelajaran ini ya. Kalau hari ini ada yang Gresik yang hadir ya, terima kasih kepada tim Gresik sebagai sekolah penggerak yang juga dibantu oleh kami untuk sama-sama menyusun ATP dan dari ATP yang ada yang dari Gresik dan juga terintegrasikan dari contoh yang ada dari Puskur ya. Kalau dulu Puskur ya, sekarang Beskap namanya. Nah, itu jadilah item-item yang ini bagian dari yang harusnya adalah item-item pengamatan gitu ya. Karena item-item pengamatan, maka cara pandang kita ya itu tidak bisa begini. Oh, kalau begitu TKA item 1 sampai 10. TKB item 11 sampai 20. Tidak bisa begitu. Nah, tapi kita tetap harus mengamati ya dari semua item itu kira-kira yang sudah nampak atau yang sudah teramati yang mana. Sehingga yang dimaksudkan oleh Bu Vivin tadi transisi ya bentuknya itu seperti rapot K13 akan tetapi pola kerjanya itu sudah mengarah kepada kurikulum merdeka. Karena sejatinya memang cara kerja berdasarkan observasi dan juga berdasarkan tingkat kemajuan per anak yang merupakan individualisasi dari setiap anak, itulah yang diharapkan di kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka gitu. Nah, karena kalau dulu itu kita bisa belah dua gitu ya. Jadi artinya oh ya kalau tema semester 1 itu adalah panca indera, aku, keluargaku. Nah, terus kemudian ya minimal ada sekian indikator lah yang tercapai gitu. Sekian ya. Jadi seolah-olah anak itu ya dikejar oleh target orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya ya, kalau anaknya tidak sampai, gurunya melakukan dua hal. Yang pertama pemaksaan, yang kedua pemalsuan data. Dan kami tidak ingin ya, bukan kami ya, kita semua tidak ingin di sekolah ini kita ada kedua-duanya itu terjadi, gitu ya. Oke, ini dasar berpikirnya ya. Nah, oleh karena itulah, jadilah rapotnya seperti yang akan kita tayangkan ini. Silakan Bu Iniel, silakan ditayangkan. Ini Bu Wiwi sudah hadir, mungkin apa sebaiknya Bu Wiwi? Ibu Wiwi bisa share screen. Bu Wiwi jadiin co-host Bu Vivin. Biar lebih pas. Bu Iwi. Ada Wiwi Afdila. Ibu Oh, Wiwi ya, ini Wiwi. adalah pengurus di timnya, bidang kurikulum, timnya Bu Marti. Siapa yang share screen? Bisa Kak Bu Wiwi? Bu Wiwi. Belum ada. Kalau tidak ada ya, kalau tidak Udah, saya aja belum dulu ya. ini yang sudah siap aja Bu Iniel, kasihan yang sudah Iya. belum. Ya, oke. Nah, ini Bapak dan Ibu mohon izin kami tidak langsung di-share di grup ya, karena kalau tidak dipahami dasar berpikirnya dan itu keluar, maka kita melakukan
karena ini apa namanya bersifat individu, bersifat apa namanya kayak private ya, private-nya YPB gitu loh. Ya, Spesifik jadi, dan Hah? khusus. Ya, spesifik dan private. Nah, itu. Betul. Betul, spesifik dan private. Jadi mohon maaf ya Bu Istianah ya, kami tidak bisa apa namanya memenuhinya. Ya, oke. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu apa namanya mulai ada 3 CP ya. Jadi capaian pembelajaran elemen nilai agama dan budi pekerti ya, itu ada sub elemennya. Kalau sub elemen ini kita ngambil full dari kementerian ya. Nah, terus kemudian ini ada alur tujuan pembelajaran ATP, ini kita ambil dari beberapa frasa yang ada di Beskap, sekalian juga kekhasan. Karena itulah anak terbiasa dapat melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitasnya, membacakan kalimat thayyibah dan lain-lain. Nah, ini tentunya ATP ini tidak ada diturunkan dari mana? Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulai mengenal. Maka turunlah ATP ini ya. Nah, karena masing-masing frasa ini kita turunkan menjadi ATP yang terintegrasikan dengan kekhasan Yayasan Bakti, jadinya tebal sekali. Maka memang ini juga mengandung konsekuensi ya. Silakan ke bawah, di scroll ke bawah Bu. Tadi baru A ya, CPN A. Nah, waduh, sebentar nih. Ini mau langsung ke B apa melihat dulu Langsung ke B aja, langsung ke B. Langsung ke B ya. Ini subelemen dari A ini ada beberapa ya Bu. Ada 1, Ya. 2. Ya. Sudah bisa dilihat ibu-ibu semuanya? 3. Ini subelemennya kalau nggak salah ada berapa? Bunda. Ya, sub elemen B itu yang berkaitan dengan Capaian diri. Iya, capaian perkembangan CP yang bagian B itu berkaitan dengan sebentar, mohon maaf ini laptop saya tiba-tiba mati, saya tak berganti dulu ke handphone lagi. Sebentar ya, mohon izin. Kayaknya memang laptopnya sudah capek Bu Ina. Tadi yang di CP1 itu tadi subelemennya ada 4 ya Bu. Iya, betul. Itu sesuai dengan ini ya, Beskap ya. Jadi bukan kita membuat sendiri. Kalau yang ATP-nya, nah itu sudah merupakan integrasi dari ada yang biasanya ada di Beskap, tapi juga kekhasan kita. Dan itu terus terang kami godok bersama dengan YPB Gresik ya. Dan dia juga sudah merupakan sekolah penggerak. Ini yang Gresik ada yang hadir nggak ini ya tadi? Gresik apakah ada yang hadir? Silakan. Raise hand dari Gresik. Kayaknya nggak ada ya. Recording in progress. Ya, sebentar ya. Saya memindahkan diri. Ini sepertinya Bu Marti keluar dulu ya Bu Vivin. Halo. Udah Bu. Oh ya, udah pindah ke HP ya. Oh, ya, oke. Baik, jadi ini yang di capaian kedua tentang jati diri. Ini sebenarnya kalau dulu itu adalah apa namanya kan ada kompetensi sikap, kompetensi
spiritual, terus kemudian sikap dan pengetahuan dan keterampilan kan gitu ya. Nah, kalau dulu, nah yang jati diri ini lebih pada karakter ya, itu atau perilaku ya. Nah ini bisa di scroll lagi ke bawah Bu Inel. Ya, oke, sebentar, stop dulu ya. Jadi ini juga kalau ini jadi anak mampu menyelesaikan kegiatan secara mandiri. Nah itu ada hal-hal yang memang kita tambahkan ya dari Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam di ATP-nya ya. Anak mampu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kurikulum bakti yang bakti, kok jadi lupa ya. Bina, akhlak, keimanan, takwa. Nah, itu, ya. Oke, lanjut ke bawah Bu Inel. Iya. Nah, oke, ini jadi dari dirinya orang lain. Nah, ini memang agak panjang ya Bapak dan Ibu ya, karena memang CP-nya itu sekarang itu bentuknya panjang karena memang harusnya diobservasi, bukan dicentang saja gitu. Nah, maka cara mengisinya itu nanti bisa saja anak itu pada hari itu kalau misalnya ini ada 3 indikator, satu saja udah tercentang ya. Nah, ini nanti kalau semester besoknya lagi itu tidak teramati atau teramati tambah, yaitu centangnya tambah lagi gitu aja ya. Jadi memang ini sebenarnya adalah panduan untuk mengobservasi ya. Oke, ke bawah lagi Bu ini. Ini sub elemen ketiga ya, Bu. Sub elemen C. Nah, ya sub elemen ketiga. Oke. Ketiga dari B. B, oke. Ini yang keempat. Iya. Jadi di situ sama motorik itu Langsung udah C. C ini yang paling banyak nih. Yang C itu bagian banyak. Karena C itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau dari 6 aspek perkembangan, C itu gabungan dari kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan kemampuan terutama kognitif sama bahasa itu ya. Nah, di sini sama seni. Jadi tiga Suaranya Mbak dikencengin Mbak atau dideketin Mbak. Oh ya, saya tutup ini ya. Halo? Bisa? Oke, clear. Oke, Makin baik. jelas. Ya, baik. Mohon maaf ya kalau begitu saya tidak menggunakan kamera ya, karena biar lebih jelas. Ya, oke. Nah, yang sub elemen yang C itu kalau dulu Ibu dan Bapak mengenal 6 aspek perkembangan itu sebenarnya gabungan dari kognitif, bahasa, dan seni. Karena itulah menjadi banyak sekali cakupannya ya. Nah, sehingga ATP-nya itu juga sudah kita kembangkan sesuai dengan kekhasan kurikulum bakti. Nah, jadi yang CP ya A, B, C, jadi 3 capaian perkembangan, terus kemudian termasuk sub capaian perkembangan itu kita ambil dari Beskap. Nah, sedangkan yang untuk ATP-nya itu sudah merupakan gabungan dari beberapa yang dicontohkan oleh Beskap sekalian dengan yang sudah diintegrasikan dengan kurikulum bakti ya. Nah, terus kemudian yang kurikulum kekhasan target-target yang berkaitan dengan keagamaan itu tetap ya Bapak dan Ibu ya, tetap seperti yang dulu misalnya doa, terus kemudian ayat dan lain-lainnya itu adalah ada standar minimal yang sudah kita sepakati dari dulu kala awal bakti itu berdiri. Nah, terus kemudian ada narasi ya di bawah nanti juga tetap akan ada narasi. Narasi itu merupakan bagian dari kesimpulan dari hasil observasi yang berdasarkan item-item di dalam ATP gitu ya. Maka ketika misalnya nih ya elemen C yang ATP 1 ya, anak menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai hal yang didengarnya gitu kan. Dia di semester 1 ya, di semester 1 itu dia
mulai muncul gitu ya. Nah, tapi di semester 2 ada lagi mulai muncul juga karena belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Maka di di narasinya kita akan menyampaikan bahwa untuk sub elemen 1 ATP bagian 1 yaitu anak menunjukkan ketertarikan, dia baru tertarik dengan beberapa lagu saja. Gitu. Nah, dan itu pun belum dilakukan secara konsisten. Nah, maka kalau yang sebelumnya itu dia bisa merespon suara hanya dari gendang dan tetabuhan yang lain, maka semester 2 ini dia sudah mulai merespon yang bernama bahasa tuturan. Nah, di situ. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, sekali lagi ini sesuatu yang bersifat transisi, maka di depannya itu kami memutuskan untuk tidak dikasih kode kurikulum merdeka. Karena kalau ada kurikulum merdeka itu nanti secara pakemnya kurikulum merdeka ya kita tidak bisa diterima karena ini sebenarnya kalau lihat dari format itu masih kurikulum 2013. Tapi kalau dilihat dari isi dan jaraknya itu sudah mengacu kepada kurikulum merdeka. Karena itulah kita sebut rapot ini adalah rapot transisi. Dan kembali lagi, kalau misalnya ada sekolah yang sudah full mengikuti kurikulum merdeka, ya, sebagaimana disampaikan tadi sama Bu Vivin. Jadi kita berkontribusinya dalam bentuk penyediaan kertas, ya, kertas yang berkop. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Inel yang memandu acara dan saya sudah siap apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di stop share screen. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Marti. Ini kalau saya lihat capaian ini ada 8 sub elemen ya Bu Marti ya. Jadi ini yang bikin lebih tebal ya. Ya. Baiklah Ibu semua, sudah sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Sumarti MPD. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja ya, Ibu Marti sudah siap untuk menjawabnya. Silakan Ibu kalau ada yang mau dipertanyakan. Izin tanya Bu Nel. Silakan Bu Yen dari Sumatera Barat ya Bu Yen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan kepada bunda-bunda pengurus, pembina, pengawas yang di pusat. Selamat malam, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian untuk teman-teman juga se-Indonesia, mudah-mudahan semua sehat. Insya Allah kita juga sama-sama berdoa ya. Saya mohon maaf izin dulu Bu Nel. Halo? Ya, silakan Bu Ya, Yen. Ya, silakan lanjut. Bu Yen. Untuk di-scroll dulu sampai ke bawah, itu tadi lembarannya, bentuk narasinya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar dari Bunda Bu Marti, bahwa ini berupa lembarannya adalah dalam sebenarnya bentuknya adalah bentuk observasi. Berarti itu adalah penilaian kita harian ya, bisa jadi untuk harian, mingguan yang kita lakukan setiap kepada anak. Nah, tentu observasi ini yang dimasukkan ke dalam bentuk laporan kepada anak-anak kita nantinya, yang di sini ada yang berupa kita menggunakan berupa checklist. Yang ingin saya ketahui juga, observasi ini tentu sesuai dengan tahap-tahap dari perkembangan anak. Tentu ada poin-poin yang nanti belum masanya kita masuk ke ranah itu.
Nah, itu apakah itu kita tinggalkan tidak di checklist? Karena di situ kalau kita buat nanti belum muncul, BM tentu kita sudah melakukan dan anak itu tentu nanti oh dia muncul atau belum muncul. Tapi kalau itu kita belum lakukan poin itu dalam observasi, apakah itu nanti kita tinggalkan? Karena memang sangat banyak sekali saya lihat indikatornya sehingga seperti kata Bu Nel tadi lembarannya menjadi sangat banyak. Tapi saya paham seperti yang dikatakan oleh Bu Marti, bahwa itu ini berupa formatnya adalah format observasi gitu. Nah, jadi mohon keterangannya Bunda untuk hal-hal ini supaya kita juga se-Indonesia bentuk pengisiannya itu sama gitu. Jadi kadang guru yang tidak paham nanti dihantamnya aja di checklist semua begitu ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya Bu Marti, Ya, satu-satu biar ini ya. baik. Silakan. Jadi Ya. apa namanya? Jadi yang diisi itu yang memang sudah betul-betul kita amati. Nah, jadi artinya apa kita amati itu dan memang sudah muncul dan memang sudah ada perkembangan gitu. Nah, karena ini kan memang rentang ya. Jadi ini sebenarnya ya yang 1, 2, 3 ya kan itu kan ada satu. Coba Bu Ina bisa dicontohkan apa nanti dilihat Iya, pakai ini klik. yang di CP yang mana Bu? Kan ini ada 3 CP, Ibu mau lihat CP yang Dibesarin dulu aja Bu Inel, di crop yang ada tulisannya aja. Yang samping-samping kan kosong kondisinya supaya bisa enak lihatnya. Oke, sudah ya? iya. Oke, baik. Ya, jadi ini Sudah. sebenarnya misalnya coba satu sub elemen kan itu Ya, ada beberapa sebentar. CP. Sub elemen di yang C ini aja ya. Ini banyak banget yang C ini ada 8 sub elemen dan masing-masing sub elemennya itu juga banyak. Ini masih Oke. nih. Oke, Oke, ini yang C. Oke, nah ini ada C, sub elemen 1, anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun kecakapan, itu ya. Nah, kita lihat ATP-nya ada berapa, Bu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ya. Ini sejatinya ini tuh dipilah menjadi 3 bagian, Bu Yen. Ya. 3 bagian. Jadi yang nomor 1 sampai 3 itu sebenarnya seharusnya itu muncul sampai usia 4 tahun. 2-4 tahun. Harusnya. Ya. Terus kemudian yang keempat sampai ke 6 ya itu harusnya muncul sampai 6 tahun harusnya. Nah, sisanya itu ya. Jadi 1, 2, 3 itu sampai 4 tahun. Nah, sisanya itu sampai umur 6 tahun. Nah, akan tetapi kita bisa saja anaknya itu usianya 6 tahun. Tapi yang nomor 1 nggak muncul. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka itu akan masuk di dalam catatan. Gitu. Nah, jadi berarti kan itu kan anak itu kan mengalami keterlambatan. Iya. Nah, gitu. Jadi ini sengaja harus ada pertemuan ini karena memang untuk membacanya. Karena kalau misalnya ini saya pelah lagi misalnya alur tujuan untuk usia sekian sampai sekian ABC misalnya untuk usia sekian sampai sekian DF gitu ya. Itu nanti kebiasaan guru kita ya itu yang misalnya nih ya, yang poin 1, 2, 3 ini kan harusnya sampai usia 4 tahun diharapkan muncul kan. Nah, tapi kalau usianya anaknya sudah 5 sampai 7 tahun, kebiasaan guru kita justru yang di bawah tadi udah nggak diobservasi lagi.
dan fokus pada usia, bukan fokus pada kemampuan. Kemampuannya, perkembangannya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Akan tetapi yang paling tinggi pun sampai usia 6 tahun yang ada di ATP ini, ada juga kemungkinan muncul di anak usia 4 tahun. Dengan tidak adanya label usia di situ, maka guru tidak akan, anaknya udah bisa, nggak usah diajarin lagi. Itu alasannya, Bu Yen. Iya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Karena memang prinsipnya di kurikulum Merdeka, dan sebenarnya bukan hanya di kurikulum Merdeka sih, di semua kurikulum PAUD itu sampai usia 8 tahun itu, masing-masing anak itu memiliki tracking yang memang berbeda-beda. Ada yang satu sisi itu cepat, yang satu sisi lambat, dan sebaliknya dan sebaliknya. Sehingga kita sepakatin saja misalnya yang yang misalnya BM, MM itu biarin aja. Nah, nanti pas pada waktu untuk pemberian kepada orang tua itu kita fokusnya di Narasi. ya yang ketiga atau yang ketiga dan keempat. Oh. Nah, sehingga si A dan si B bisa jadi kelasnya sama, tapi yang tercontreng itu bisa berbeda. Begitu, Bu. Halo? Iya. Iya, Bu. Gitu. Ya, sekali lagi kita sedang beranjak naik kelas ya, dari yang biasanya itu tinggal contreng-contreng tanpa banyak data, sekarang satu keterampilan yang harus dikuasai oleh kita yaitu observasi. Ya. Jadi artinya gini ya Bunda ya, poin-poin dari indikator atau APP yang ada di samping dari ini adalah kan bahan observasi guru setiap hari ya Bun ya, yang harus mereka rangkum di dalam setelah untuk dimasukkan ke dalam penilaian ini. Ya, sehingga nanti yang dimasukkan yang sudah paling konsisten saja. Iya. Itu. Maka sebenarnya kemarin itu saya juga kepikiran, harusnya ditulisnya itu hanya ada hanya ada 3 aja gitu. Jadi dua aja. Jadi konsisten dan not konsisten atau sudah dan belum. Sempat kepikiran gitu sih. Supaya lebih mendekati ya dengan karena observasi ini kan bagian daripada stepping daripada penilaian kurikulum merdeka kayak gitu. Nah, memang lebih simpel, memang salah satu poin untuk anak itu dari observasi kemudian pada rapot atau penilaian ya tadi ya gitu. Cukup dengan konsisten, nah ya kelihatan. Nah, jadi cukup 2 ya itu. Maka dari itu memang makanya ada narasinya itu. Nah, kalau kita kan ini akhirnya kan di tengah-tengah ya Mbak Marti ya, kayak gitu. Kalau 2 itu kan masih perlu narasi lagi kan, kayak gitu. Benar. Nah, itulah yang kemudian juga kita tetap dibuat sampai beberapa, kayak gitu. Itu ya, nah ini ya. Iya. Gimana Bu Yen, sudah kita masih mau Iya, memang seharusnya ini kita sudah, tapi memang kita baru merancang karena memang kita menerapkan teman-teman juga di tahun ini ya. Ini sebenarnya harusnya kita sudah memiliki ini dari awal semester harusnya, sehingga guru-guru kita semua kan juga sudah punya panduan gitu. Betul. Iya. Iya, Bu. Berarti gini Bunda. Ya. Nanti rapot semester 1 seperti yang sudah di-share ini Bunda.
Jadi rapot ini bukan hanya berlaku untuk semester 1, Ibu. Oke, maksudnya diberlakukan mulai semester 1 ini Bu Satu Martin. sekarang itu maksudnya Bu. Ini sesuatu yang sedang berjalan sekarang gitu ya maksudnya ya. Iya, Mm-mm. iya Itu Bu Bunda kan? Marti. Oke. Iya, ya, tapi ini iteman yang banyak ini adalah Oke. sebenarnya targetnya itu 4 semester. Oh, oke. Berarti A dan B ya Bun A ya. dan B ngaten. Dan selesai target di tahun kedua berarti Bunda nggih. Iya. Kalau target semua ngaten. Maaf, saya dari Bu Sri Rahayu dari Bakti 1 Ponorogo, Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah Iya saya Bu Sri. lolos sekolah penggerak angkatan 3 dan ini masuk tahun pertama ngaten Bunda. Masya Allah. Berarti sudah punya ATP dong, Bu Sri? Proses penyempurnaan Bunda. Pembimbingan masih proses bersama juga berarti ya. fasilitator, ngaten. Nah, ini ATP-nya sudah ada, ini sudah disediain. Oke. Kan nanti terintegrasi dengan YPB ngaten Bunda. Nah, ini sudah terintegrasi. Iya Bu Marti, kalau nggak salah nih Ponorogo biasanya belum pesan rapor ke kita ya Bu Istingana ya? Kalau nggak salah belum ya Bu Istingana? Belum, Bu. Belum. Sudah pernah, cuman nggak dilanjut. Iya sekarang nih sekalian biar Kenapa? semuanya seragam nih kayak Kenapa surat Mbak laporan ya Is Bu nggak Yen ya. lanjut? Kenapa Mbak Is nggak Ya. lanjut? Ya. Hah? Kenapa Mbak Istingana nggak Oh, lanjut? Terlalu berat kalau untuk yang di pegunungan, Mbak Yen. Jadi Berat Ya. membawa. Ya kan tidak semuanya di pegunungan, Bu. Sebenarnya kan dengan adanya rapot bersama-sama ini kan untuk kepentingan bersama. Iya benar. Iya, ini kita berharap nih ya Bu Marti, Bu Vivin mudah-mudahan seragam semua ya Bu. Iya. Oke. Mudah-mudahan memang Iya. kita mengacunya satu ke pusat ya. Ya, ini Ya, betul. udah hasil dari ininya apa dokter baru ini sekalian dengan Ibu yang lain. Nah, Masya Allah. Ya, emang harus ditularkan ya Bunda ya. Iya, biar semuanya jadi dokter. Amin. 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 Maaf Bu Martin. Bu Nggih, Martin, seandainya itu pada poin itu kan ada CP1, A, B, dan C ngaten nggih. Untuk mempermudah narasi di bawahnya nanti di situ dilengkapi poin C.1 titik ngoten bisa nggak Bunda? Biar Nah, mudah untuk melihat narasinya paling murid yang narasi ini berarti dari yang di atas, yang dicentrang di atas ngaten Bunda. Oh, acuannya kemana Iya. gitu ya? Iya, acuannya kan ada CP1. CP1 1 terus sub elemen 1 terus tadi ATP-nya kan ada banyak atau Bunda. Jadi mungkin ATP 1 titik ngoten kan mungkin lebih mudah mungkin Bunda. Bisa, Bu. bisa. Bisa asalkan nanti disepakati. Enggak, maksudnya di situ dilengkapi sekalian kan Bunda. Sebenarnya gini Bu, karena yang di ATP itu kan juga bukan satu ya indikatornya, kadang-kadang juga lebih itu. Jadi kalau misalnya pakai angka kayak begitu, nanti narasi kita itu nggak bunyi. Karena bisa begini, ini dari capaian perkembangan poin B, elemen 1, terdapat 3 ATP yang sudah sesuai. Nah, yaitu bla 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 gitu. Ya, kan harus dibunyikan acuan dari atasnya ya Bunda ya. Iya. Itu maksudnya tadi di angka-angka tuh kan supaya nggak ribet lagi nulis kali Bun. Betul. Justru saya tidak mengajarin itu. Bu Yan tahu berarti. Ya karena kalau gurunya untuk melaporkan dalam bentuk tulisan itu diganti angka. Iya,
kemudian apa namanya anaknya diminta untuk bercerita lebih banyak, itu kan nggak adil. Iya benar. Ya Allah. Apalagi orang tuanya yang dilapori nggak tahu ini Ini angka apa sih katanya ya benar. Nih, orang tuanya dilaporin, iki lo titik-titik iki lo dari mana? Oh, lagi. Biar lebih simpel. Biar orang tuanya bingung. Ampun. Jinjing. Ya, oke, jadi klausulnya sudah bisa diterima ya, Bu Sri. Bisa, Bunda. Insya Allah. Bisa. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Mungkin masih ada yang mau didiskusikan, ditanyakan lagi, silakan. Dari ya Bu, YPBPI Karanganyar. Oh iya, monggo. Bu Emma ya, silakan Bu Emma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Pusat yang telah mengadakan Zoom meeting berkaitan dengan laporan perkembangan anak yang sekarang sudah mulai mengacu pada kurikulum merdeka. Terima kasih sekali kepada penjelasan dari Ibu Sumarti, Ibu Dr. Sumarti MPD, yang mungkin telah menjelaskan isi dari laporan perkembangan anak sekarang. Yang akan kami tanyakan, apakah format laporan ini sudah bisa kami pakai, artinya dari pusat itu sudah ada formatnya, sehingga kita sudah bisa memakai format dari YPB pusat ini, karena sekarang kan sudah bulan Oktober akhir, sehingga nanti November itu biasanya guru-guru sudah mulai memesan rapot itu tadi yang nantinya akan diisi di bulan Desember. Itu jadi yang kami perlukan adalah formatnya rapot dari YPB ini seperti apa, dengan acuan apa, ya dengan sesuai dengan kurikulum merdeka itu nanti. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan isian itu sepertinya yang lebih paham guru-guru. Jadi yayasan itu saya sendiri secara lengkapnya sebenarnya kurikulum merdeka itu juga belum begitu banget, sehingga nanti mungkin kalau sudah ada formatnya dari YPB bahwa raportnya seperti ini dan bisa dipakai ke seluruh Indonesia, alangkah baiknya nanti secepatnya kalau bisa sebelum pertengahan November atau bagaimana kita sudah tahu format dari raport yang akan dipakai di tahun ajaran ini. Itu mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Vivin atau Bu Marti. Kalau kaitannya dengan stepping ya kayak gitu. Jadi setelah ini kita memang mensosialisasikan kayak gitu, kita akan tanyakan jika kemudian dicetak dalam jumlah tertentu kayak gitu kan, itu kira-kira berapa, kalau kami akan informasikan kayak gitu. Nah, dari situ kan biasanya ada banyak pertimbangan kayak gitu. Ada yang pesan, ada yang enggak kayak gitu. Memang sih harapan kita kayak gitu sebagai sebuah yayasan semuanya harusnya suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, itu kita memang mengkondisikan, memaksakan diri karena memang semuanya kalau nggak dipaksain gitu itu nggak akan pernah bisa, tidak akan pernah merasa bisa ya gitu. Padahal ya kalau bersama-sama sebagai komitmen ya kita mulai untuk mengikuti dan kemudian memaksakan diri kayak gitu sebagai sebuah kebersamaan gitu.
Nah, dari situ harapannya demikian kayak gitu. Insya Allah sih dengan cetak itu kan nggak lama ya gitu. Yang lama itu setting karena ini baru kayak gitu ya. Kalau Iya. cetak dan kirim insya Allah nggak lama kayak gitu. Dan moga-moga juga di saat November itu semua sekolah bisa menerima itu. Kira-kira Alhamdulillah. demikian ya. Iya. Mungkin gini Bu, mungkin tidak harus dari pusat ngirim seluruh Indonesia, mungkin formatnya bisa dikirim misalkan Kalau itu nggak akhirnya juga eh, tidak ada ini Kontrol. Bu Eni ya kayak gitu. Pada akhirnya eh, apa begini secara teknis misalnya kayak gitu karena kan akan benar sebenarnya lebih praktis akan demikian kayak gitu. Contohnya misalnya kalau dari pusat dicetak dengan jumlah segini kayak gitu. Katakanlah misalnya 100.000 kayak gitu contohnya misalnya ya kayak gitu. Tapi kalau di daerah kan kemudian ada ongkir kayak gitu. Yang susah itu adalah kalau seandainya semua bisa di-share kepada masing-masing kayak gitu. Memang kaitannya dengan eh, ke ke apa bahasanya ya bahasa enaknya kejujuran ya bahasanya ya. Oh ya saya cetak misalnya 100, saya cetak 500 kayak gitu. Ada kontribusi yang harus diberikan. Nah, kadang-kadang otaknya siapapun gitu ya. Ketika di pusat disebutkan di harga misalnya 100 kayak gitu. Oh, saya di daerah bisa jual harga saya bisa beli harga segini. Nah, hal-hal seperti itu itulah yang padahal ketika kita mendapatkan itu bukan untuk pribadi ya, jauh dari kata itu kayak gitu. Ketika kita mencetak dan kemudian ada nilai yang kita tambahkan, itu juga kembali kepada yayasan kayak gitu. Oh, sehingga ini harapan kita gitu. Sehingga kayak misalnya saja bertaawun kayak gitu ya, saling membantu, saling bersosial kayak gitu. Ketika sana ada keperluan, kita bisa bantu kayak gitu. Itu akan jauh lebih enak itu. Seringkali kita sempit kayak gitu. Wah, yang untung kayaknya ini padahal sama sekali ini bukan persoalan pribadi ya, tapi secara kelembagaan kesadaran itu Bu Eni yang seringkali masih belum karena ngerasa bahwa oh iya kalau mahal kayaknya diambil pusat padahal kita sama sekali nggak ada yang sifatnya pribadi kayak gitu. Semuanya kita berikan juga buat ke yayasan juga untuk kita dari kita untuk kita kayak gitu. Cuma memang pengelolaannya paling enak bener Bu Eni kita berikan formatnya pada siapa misalnya di kabupaten tertentu atau di provinsi tertentu yang kita berikan adalah eh, contoh kayak gitu di Jawa Timur adalah satu yang kita berikan kayak gitu. Nah, dari sanalah untuk misalnya cetak berapa itu akan lebih mudah dari sisi cetaknya kayak gitu. Pembiayaan. Gitu. Tinggal kejujurannya kayak gitu. Oh iya ya, kalau seperti ini cetak berapa yang harus diberikan kepada pusat kayak gitu. Seperti Iya. itu kayak gitu. Tapi ya seringkali nggak gampang legowo untuk bisa memberikan apa yang seharusnya kita sama-sama memberi dan menerima karena kayak membuat Iya. seperti ini itu juga bukan energi yang mudah kayak gitu. Eh, Satu kalau kita dengerin pada saat ini enak, tapi ketika kemudian nanti ada yang nggak dengerin, dianggapnya ya cuma cari untung aja kayak gitu dikira apa macam-macam. Nah, itu makanya kita memang sampai saat ini kemarin kayak gitu kita belum memberikan dalam bentuk file Hormat. filenya kayak gitu karena akan sangat mudah kayak gitu di apa ya ya Manipulasi. dicopas kayak gitu dicetak kayak gitu itu sih Buen karena sejauh ini kita seringkali saat ini yang saya rasakan yang saya amati masih merasa bukan sebagai satu kesatuan Betul. kayak gitu dari sisi misalnya apa namanya seragam kayak gitu ya terus kemudian juga seragam siswa seragam pengurus kayak gitu ya coba hmm, ijazah rapot kayak gitu itu masih kerasa belum menjadi Putus Bu Vivin. Halo, suaranya hilang.
pertimbangan. Iya, pertimbangan, sorry, saya harus memang lebih enak kebuka ya. Lupa saya nggak buka video. Ada kemudian anggaran-anggaran yang kita berikan, memang semakin kita hemat akan semakin enak kayak gitu. Untuk seragam hampir tidak mungkin dicetak atau dibuat di masing-masing daerah. Tapi kalau sifatnya cetak kertas seperti ini sangat mungkin kayak gitu, tinggal memang pada kesepakatan di kitanya, legowonya kayak gitu, karena kembali lagi kalau yayasan ini kita satu besar menjadi serasa milik kita bersama itu akan enak lego, tapi kalau masih ngitungnya wah pusat nanti yang banyak itu sama sekali jauh dari itu kayak gitu ya, makanya kayak apa ya, kita kayak kemarin gitu selalu kalau kunjungan-kunjungan kayak gitu, acara-acara kayak gitu itu kan juga sama ya, kita juga mengeluarkan biaya kayak gitu juga, hal-hal seperti itulah. Jadi apa ya Bu, alhamdulillahnya sejauh ini secara personal dari semua pengurus yayasan relatif masih komit untuk kemudian bukan menguntungkan pribadi ya, tapi kembali lagi kayak gitu, kesadaran bersama-sama ini menjadi satu milik itu saya cuma ingin dengar nih bagaimana yang sebaiknya kalau seandainya seperti itu kayak gitu. Kayak contoh cara yang sampai sekarang juga belum bisa jalan adalah iuran fee untuk siswa per tahun ya gitu, itu juga belum bisa jalan. Mungkin macam-macam ya tadi pertimbangannya Bu. Kita Sudah kan ada sudah ngepret beberapa, Bu banget kayak Vivin. gitu kan, kayak Bu gitu ya. Vivin, sudah ada beberapa, maksudnya jangan Saya dulu. juga nggak bilang nggak ada kayak gitu, ada kayak gitu. Tetapi kan saya sampaikan nggak semuanya kayak gitu ya. Karena saya juga paham ini kan ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Paling enak itu memang bersama-sama. Nuhun ya Bu Emma ya, kalau ini tanggapan seperti ini bisa jadi kurang berkenan, tapi ya memang harus sama-sama kita buat kesepakatan kayak gitu seperti apa baiknya. Karena betul untuk biaya cetak itu kertas itu kan lebih berat ya kayak gitu. Walaupun sekarang biaya ongkir itu murah ya karena semuanya sekarang pakai kirim. Demikian. Iya, Ya, makasih Bu dari Vivin. Mungkin saya Bu monggo, Mas Bu Akmal. Dari saya monggo saja bagaimana apa istilahnya, baiknya sistemnya bagaimana. Yang penting bahwa kita itu kalau bisa sama, jadi format apa namanya rapornya itu kalau bisa disamakan, kalau bisa monggo sistemnya bagaimana terserah. Bagaimana baiknya dari YPB pusat untuk ke daerah biar bisa sampai ke sekolah-sekolah, bagaimana monggo kami nyarah saja. Yang jelas kalau bisa kami minta untuk formatnya itu bagaimana baiknya gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Emma. Ya, sedikit Ini Bu Marti mau menambahkan dari pusat atau ada Bu Latifah atau cukup Bu Vivin? Ya, yang kita share ini kan memang formatnya, Bu, yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Jadi maksud dan tujuan dari pertemuan hari ini adalah kita mensosialisasikan format baru, format ikhtiarnya YPB yang merupakan masa transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi ini memang yang format kita kan. Nah, format itu kita yang udah deal ya Bu ya? Iya, Ya, sudah karena kita ini sudah artinya gini loh. Saya diamanahkan oleh YPB di kementerian, itu kan saya juga tahu betul perkembangannya kementerian itu kayak apa. Tapi saya juga betul kondisi lapangan teman-teman saya kayak apa kan gitu. Nah, sehingga perlu langkah yang bijak yang tidak menyalahi platform dari yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi kami juga tidak memberikan hal yang sangat mentah kepada teman-teman. Ya. Makanya tadi seperti Bu Sri Rahayu ya, itu tadi, oh ternyata ATP-nya sudah ada Bu, sudah ada dari setahun yang lalu gitu. Ya karena kan juga satu, nggak ada juga yang laporan ke kita kecuali ke saya Bu Inel ya.
Kalau Gresik begitu dia di ini dari kurikulum Merdeka beliau langsung menghubungi kami gitu. Nah, sama satu lagi ini apa namanya? Manado ada nggak, Bu? Manado, kita nggak ada di Manado, Bu. Belum ada. Kita Nggak ada. adanya baru Sulawesi itu di Palu, Tengah. Palu, sorry, Palu. Palu ada hadir nggak hari ini? Kayaknya nggak hadir ya, Bu, ini ya, Bu. Ya, Bu, itu. Tapi bisa di Nah, Palu sempat juga menghubungi ke saya, terus saya minta untuk tembusannya ke Bu Inel gitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu semuanya dan Bapak, ini adalah format yang kita ikhtiarkan untuk YPB yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga kalau ada pertanyaan pun dari dinas setempat punya jawaban. Jawabannya apa? Kami masih masa transisi. Kami baru bisa baru belajar tentang mengobservasi. Karena apa yang mau diobservasi itu kami sedang belajar, maka kami dibantu oleh perkumpulan ini dengan ATP yang sudah disiapkan. Begitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Mari tambahannya. Ini juga karena yang mendesak siapa Bu Yen dari Sumatera Barat ya? Ya, jadi gini Bu Nel, kita memang dari awal-awal sekolah kita sudah ada, memang lapor kita tetap dari pusat ya Bu Nel ya, dari Sumbar, begitu juga ijazah. Jadi saya berharap ini memang karena sudah deal, alhamdulillah malam ini lapor ini sudah bisa Bu Nel cetak dari pusat dan bisa langsung didistribusikan di daerah-daerah, dan kami harap, saya berharap juga kepada teman-teman se-Indonesia yang baik di Jawa atau dimanapun, kita apa yang bisa kita berikan ke yayasan kita di pusat ya, mungkin hanya melalui ini. Barangkali mungkin dilebihkan barangkali 1.000 atau 2.000, tapi nilainya ketika kita mengambil sampai ribuan, nah inilah yang akan kembali kepada kita. Jadi mungkin teman-teman, kita juga sudah waktu di Rapimnas, waktu Ibu Isrowi lah, waktu masih Bunda Isrowiyah itu kita sudah punya kesepakatan bahwa baik itu ijazah, lapor, dan seragam itu kan memang diturunkan dari pusat. Nah, saya berharap ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai ikatan batin kita dengan pusat ya. Ikatan perjalanan kita bagaimana yayasan dan kita dibina oleh pusat. Nah, jadi mari teman-teman, memang kita tinggal enak loh menerima ijazah sudah dicetak, tinggal ditandatangani oleh ketua wilayah, lapor pun begitu, tinggal dikontribusikan. Nah, Sumbar yang sudah melakukan itu setiap tahun dengan berkardus-kardus ya kalau lapor ya Bu Nel ya. Iya, paling banyak. Sama Bali juga Bu Yen, Bali juga selalu. Iya, jadi begitu. Jadi harapan saya ini kita semua mungkin mari sama kita seragamkan. Apalagi sekarang juga sudah platformnya juga sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka walaupun berbeda ya bentuknya, maka disebut tadi oleh Bu Marti menjadi bentuknya transisi. Mungkin demikian saja Bu Nel. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Yen. Mungkin kalau belum ada yang belum tahu ini kelihatan nggak ya saya giniin? Nampak. Ya, ini rapor yang sekarang ini. Ini kita masih pakai format depan seperti ini. Mungkin nanti ada perubahan sedikit ya. seperti Itu ini. format yang juga bentuknya ya. Gimana Bu Vivin punya ya? Saya punya gini. Nah, silakan. Sudah saya spotlight. Masih yang lama ya Bu Nel ya? Ya, ini yang lama, tapi isinya kan masih tetap sama di dalamnya. Ini nggak kelihatan ya? Ini ya. Tertutup. Tertutup. Oke. Jadi nanti tetap ada bagian narasi, tapi jadi kalau sebelumnya itu yang narasinya ada berapa ya? 6 ya, sekarang jadi 3 ya. Sebenarnya hampir sama begitu, mungkin nanti akan lebih tebal karena kan subelemen dan itu jadi lebih banyak. Ya, seperti ini Ibu bentuk rapornya, warnanya ungu.
Covernya sama ya Bunda dengan Ya, yang Iya, ya. karena Masih ungu adalah licin, masih licin itu Bu, warna luarnya Bunda. banggaan. Ini belum tahu, nanti kita tanya sama Mas Wandi apakah seperti ini, kan kita belum deal sama Mas Wandi untuk Nah, harganya. tunggu, Bu Nel mohon izin. Kalau kulitnya licin itu ditulis itu dengan tinta itu dia suka kehapus gitu loh. Jadi kita harus cari pena khusus. Kalau Oh iya Oh iya iya, betul iya, betul nanti berarti betul. kita bilang ke Mas Wandi ya Bu Yen ya. Kertas yang jadi dia sering kalau tinta gel itu dia Iya, kehapus. betul iya, betul iya. betul betul. Betul, betul. Siap. Nah ya kayak gini nih enak. Ini diganti Iya. berarti ya, ganti bahannya Ya, ya. kalau bisa diganti bahan kulitnya Bu Nel Iya, yang tidak iya. licin, Nanti tapi kita. tetap bagus ya, tetap bagus, tapi usahakan tidak licin gitu. Siap Oke, siap. ya. Itu Untuk masukannya ya Bu Yen ya. Ya, untuk ukuran besarannya nanti sama dengan yang dulu Bunda. Kayaknya sama ya Bu Vivin ya, sama kayak Bu Marti ya. Cuma nanti Kenapa? isinya, ukurannya sama, ini HVS Iya, bagi A4 bagi itu 2 ya. ukuran yang mudah untuk Ya. digenggam, disimpan. Ya. Mm. Masih ada yang mau memberikan pertanyaan atau saran, usul? Silahkan Ibu-Ibu. Iya. Saya izin bertanya Ibu. Ya silahkan Monggo. Ibu Rahmawati dari Darmasraya. Darmasraya Sumbar Bu Nel. Oke, oh iya Bu Wati ya. Oh Bu Wati ya. Sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Sehat, Mbak alhamdulillah. Wati. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, Monggo Bu Assalamualaikum Wati. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, selamat Waalaikumsalam. malam. Sugeng dalu Bu Marti. Ini ya orang Padang rasa Jawa. Nggih, Bu. Izin bertanya untuk Bu Marti. Rasanya sudah dari tadi sebenarnya menggebu-gebu karena penasaran, karena memang benar-benar 0,0 Bu, kurikulum merdeka ini, apalagi terkendala karena jarang ikut BIMTEK dan lain sebagainya. Maka begitu di-share begitu banyak poin-poin yang ada di ATP tadi ya, luar biasa tertarik gitu. Cuman timbul pertanyaan dari teman-temannya di Darmasraya, Bu Yen, ini mewakili juga dari teman-teman. Dengan adanya tadi sudah kita lihat bersama, itu kan pengisian rapor semester 1 nanti semester 2 juga. Jadi secara otomatis tentu perlu rekap dari harian. Nah, yang ditanya teman-teman itu, Ibu kami kan nggak tahu acuannya. Kami kan harus mengisi apa dulu penilaian harian, sudah itu kami rekap ke mingguan, sudah itu ke bulanan. Sementara kami nggak tahu. ATP-nya baru lihat ini, Mbok minta Bu gimana caranya gitu. Jadi kepada Ibu Sumarti yang jelas kami berharap mohon bocorannya lah Bu untuk kami bisa merekap untuk membuat rekapan mingguan, bulanan, dan nanti akan kami alihkan ke semester, jadi tinggal pengalihan gitu. Karena kan ini observasi, jadi memang perlu detailnya yang lebih hati-hati lagi karena memang perlu bukti otentik Memang, yang iya, nyata betul. benar di lapangan gitu. Mungkin itu Ibu, mohon solusinya bagaimana? Kami menunggu dengan harapan yang luar biasa ini kepada Ibu Sumarti. Monggo jawabannya Ibu. Ya, makasih Bu Wati. Silakan Bu Marti. Bu Ketua dulu, Bu Ketua dulu, Bu Ketua dulu. Bu Marti bisa buka video nggak biar saya spot juga? Iya. Oke. Ya silakan Bu Ketua dulu. Ya, Bu Vivin silakan. Enggak, karena ini kan lebih teknis, silahkan aja kalau nanti saya jawabkan dari dirimu yang jadi silakan aja kalau teknis. Kalau saya tinggal kirim ya Bu Vivin ya Bu Marti. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya ke ATP-nya itu bisa saja di-share, itu kan apa namanya. Tapi kembali lagi ya nanti untuk apa namanya penilaiannya atau pelaporannya itu sesuai dengan yang di apa namanya yang di yang ada di rapot itu gitu. Ya, sebentar. Bu sekarang yang menyimpan itu adalah tim saya ya. Bu Wiwi. Ya, ya. Yang sudah merah-merahnya sudah nggak ada. Ya, karena ya jadi memang ini kita beberapa kali gitu ya. Nanti coba saya bicarakan dengan Bu Wiwi untuk di-share. Akan tapi mohon izin tadi klausulnya kenapa ada
ada raport ini untuk apa namanya ya disadari dulu lah gitu ya. Gitu. Nah, saya juga pengennya begini Bu Wati. Setelah ATP, terus kemudian nanti misalnya setelah mereka semuanya adalah pegang raport, itu kita Nggih. ada seperti ini, tapi untuk guru-guru. Oh, Jadi, siap mantap Ibu, nggih. iya, jadi bagaimana untuk memindahkan gitu ya dari hasil, karena juga begini juga, sebenarnya ATP ini kan cuma sekedar acuan ya. Jadi Nggih. biar juga tidak begini loh, guru itu oh iki wis iso ya nah, terus ketika terima ATP ini dia akan oh kalau anakku ini oh ini udah muncul, nah gitu loh Bu. Sebenarnya bisa juga diberikan, bisa juga enggak sih berarti. Nggih. Gitu. Nggih. Tapi saya janji Bu Inel ya, bagi yang sudah ini nanti ada Zoom untuk semua guru. Gitu. Ya, Jadi, makanya nanti mungkin Ibu, itu ya terima Bu. kasih untuk Nanti guru-guru. Zoom-nya bisa per wilayah apa gimana gitu ya Bu Marti ya, kita adakan. Nasional aja tetap Bu Nel. Tetap nasional aja ya. Ya. Biar guru-guru yang lebih tahu pengisiannya. Oke, ya. Ini kita punya Zoom berapa member nih Bu? 100. Oh 100. Ada keterbatasan Bu ya, jadi per 100. Iya. Mungkin sumber aja udah sekian kan, jadi mungkin nanti diinin. Sumber aja ada 500-an gitu. Oh harus nonton bareng. Iya, karena gini Bu, mohon izin ya, saya bukan berarti ini memang kurikulum merdeka ini memang apa namanya banyak miskonsepsi ya. Jadi untuk bersifat TOT itu terutama untuk yang berkaitan dengan asesmen ini akan lebih baik kalau satu suara dulu dari pusat. Nah terus kemudian nanti kalau misalnya nih ya gurunya Bu Wati ada 2 yang ikut gitu ya, atau ada 3 yang ikut. Nah kalau satu lupa masih ada 2 lagi yang ngingetin gitu. Jadi coba kebayang ya. Jadi ini sebenarnya berawal juga dari kebiasaan kementerian. Ya kebiasaan kementerian itu kan satu daerah cuma 1. Nah kalau satu orang kepalanya cuma 1, misalnya kita menyampaikan permasalahan ada 10 orang itu cuma bisa nangkepnya 6. Nah terus kemudian disampaikan lagi yang dari yang 6 itu nangkepnya lagi apa namanya 3. Tinggal 4. Gitu kan. Tapi kalau misalnya nih ya satu daerah itu ada 3 gitu, satu sekolah ada 3 gitu. Nah meskipun sama-sama tadi itu nangkepnya 6, yang satu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang satu apa namanya 6, 7, 8, 9, 10, yang satu kan bisa saling melengkapi gitu loh. Gitu. Ya. Ibu mungkin perwakilan per daerah saja Bu, 2 atau 3 gitu. Ya, per kabupaten kota. Ya, per kabupaten kota. Ya. Ya bisa saja begitu, silahkan diatur. Akan tetapi penyampainya itu harus jelas gitu loh. Belum tentu yang disampaikan Bu Marti Maksudnya diterima per kabupaten kota itu sepenuhnya nggak hanya 1, mungkin lebih dari 2 sampai maksimal 5 atau gimana gitu. Jadi ada yang lain, bukan 1 orang. Ya silahkan nanti diatur. Nanti mungkin teknisnya bisa kita atur kalau bisa semuanya banyak hadir, mungkin kita ada beberapa beberapa kali Zoom ya Bu. Mungkin bisa. Ya. Ya. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan usulnya atau saran? Silahkan Ibu-Ibu. Sementara cuma mohon secepatnya Bu Nel, ya, karena seperti kata Mbak Wati tadi, sekurang-kurangnya kita masih punya beberapa waktu untuk melihat ATP-nya di dalam format-format itu Bu Nel. Jadi kalau bisa di awal November itu distribusikan, malah sangat lebih bagus sekali Bu Nel. Ya, benar. Iya, iya Bu ya. Iya Mbak Wati ya. Iya, untuk melakukan reka penilaian bulanan paling tidak kan, jadi kita tinggal masukin kita masih punya waktu ya. Iya. Ya Bu, tinggal.
tinggal cetak ya. Iya, Bu. Ya, sampai Kalau tadi yang saya sampaikan ya, kalau dari sisi proses setelah ini pasti kita akan menanyakan dari sisi jumlah biayanya kayak gitu. Nanti kan akan ada info tentang pemesanan. Kalau ternyata itu kan nggak lama, Bu. Kita akan Ya, tanyain kayak gitu. Setidaknya dari info harga itu. Tapi proses untuk pemahaman kita akan lanjutin ya, Bu, kayak gitu. sambil ya, berjalan ya, Bu Seperti Vivin ya. sambil jalan kayak gitu. Jadi apa namanya, kita agendakan aja ya Bu Ina kayak gitu. Ya. Eh, Tapi kadang Ibu kan nggak gini Bu, apa-apa ya, malam iya atau waktunya ya. kadang-kadang tuh kan gini Bu, kalau kita itu nggak ditanyain itu kadang-kadang juga lupa kan kayak gitu. Nah sama kayak gitu. Ini kan kalau kita juga di request atau diminta gitu, ini mengingatkan kita. Nah kalau satu ada yang ingat, satu ada yang lupa. Tapi kalau yang masalah kalau dua-duanya lupa itu kan kayak gitu ya. Jadi Jadi kalau kita bahasa tinggal medsosnya dicolek rajin gitu ya Bu ya Vivin. Kayaknya betul. didengar sama Bu Jim sama Bu Yen. Iya betul sama-sama remind ya kayak Iya. gitu. Tinggal di minggu-minggu ini kita maraton lah. Kira-kira ya. begitu ya. Mungkin masih ada kira-kira yang mau ditanyakan, diinin lagi Ibu. Kalau enggak mungkin bisa kita close ya. Ya. Ya Bu, dari saya terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu Wati, sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah Ibu, sehat juga Ibu. Ini dari Kalsel gimana? Dari Kalsel ada yang bertanyakan? Saya pengen dengar suara Kalsel Banjarmasin masih ada nih. Ada Bu Laila. Ibu Cici dari Malang ya? Ya, Bu Cici Hilmiati Malang, Mbak ini. Malang ya Bu Is ya. Ini di Lampung Bu Eti gimana Bu Eti? Ada yang mau ditanyakan? Ini ada Lampung. Waduh, Ibu, tadi ada Bu Romla nggak? Gimana Bu? Ibu Romla ada nggak tadi bergabung? Saya lagi ada kegiatan tadi ini Bu, jadi nggak begitu ini. Bu Romlah ada nih, Ini. Bu Romlah ini ya. Bu Romlah, biar Assalamualaikum Bu Romla gitu. Romlah. Lagi saya ada kegiatan tuh sama wali kota sama ini. Jadi tadi nggak dengar Bu. Iya. Udah nggak apa-apa, Lampung tinggal pesan aja ya Bu Eti. Ini ya sekolahnya, kemudian Bu Romla lah ya. Tuh, kita lagi ada kegiatan Bu. Ya nggak apa-apa Bu Eti. Ya, sorry ya. Jadi nggak begitu dengerin. Bu Romlah mana Bu Romlah? Bu Romlah, gimana Bu Romlah? Bisa ini nggak? Ya nanti nanyain udah. ini aja pribadi ya Bu. Nggak apa-apa Bu Eti, saya nyolek aja. Ya, mungkin masih ada yang mau menyapa Maaf, dari yang lain Banjarmasin. Jawa Timur yang perwakilan nggak ada ya? Kayaknya Bu Harni nggak ada nih. Bu Istingana mana Ibu ketuanya? Bu Istingana aku udah komen. Oh, udah komen nggak? Ya, makanya nanya ke Bu Is mana ketuanya nggak dicolek. Ketuanya sudah. Udah cukup diwakili itu Mbak Nel sama Bu Is. Ya ada Bu Is, ada yang dari Malang juga nih, ada Bu Cici. Iya. Ya. Oke. Ya oke, mungkin sudah bisa kita tutup ya Bu Vivin. Ibu Zub tadi ada Ibu Zub. Bu Zub. Saya tadi Bu Zub keluar loh. Oh masih ada Bu Zub. Iya, betul. Itu Bu Zub. Bu Zub, ada itu gimana Bu Zub kabarnya datang. Bu Zub? Kayak keluar. Ada Bu Zub. Ada, Masya masih Allah. ada. Kita Kangen sama pengen Bu dengar Zub. suaranya Bu. Ya Bu, silakan Bu Zub. Bu Zub. Bu Zubnya biar riset. Bu Latifah. Pipi. Dalam. Ya Bu Zub, ayo Bu Zub mau dengar suara Bu Zub dulu kangen. Monggo Bu Zub. Ye, sip. Saya dengarkan aja. Yang penting Bunda sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi dalam hatinya saya. Saling Izin mendoakan. saya Iya. Ibu.
Saya bertanya Ya. Ibu, Oh izin. ya, Bu Romlah nih ya. Siapa? Silakan Ya, Bu tadi Romlah. berarti sudah dekat. Baik, setelah kita menyimak dari perbincangan kita, diskusi di Zoom kita pada saat ini, kalau memang sudah final apa yang dilakukan oleh pusat, maka sebaiknya satu kali Zoom lagi kita mengatakan final ini loh yang jadinya. Jadi kita bisa ngasih masukan lagi untuk terakhir gitu. Baik itu tulisannya maupun isi yang di dalam lapor itu, apakah sampulnya juga sekalian. Jadi kami nanti terima tinggal untuk tidak salah lagi di mana taruh tempat kepala sekolahnya, di mana untuk gurunya tanda tangan di situ. Jadi kita sudah fit bahwa se-Indonesia ini sama semua. Gitu loh Bu. Makasih sayang. Ya, makasih Bu Romlah. Ya, ya. Ya. Silakan Ibu yang mau menanggapi Bu. Ya, tadi Mungkin sudah sampaikan, pasti kita akan ini tadi kan lebih kepada teknis. sosialisasi, bukan sosialisasi, informasi tentang adanya format laporan perkembangan siswa versi YPB. Nah, nanti step selanjutnya adalah teknisnya ya, kayak gitu. Jadi itu yang kaitannya dengan pemahamannya, tapi kaitannya dengan misalnya ordernya atau pricingnya kayak gitu. Ini kita akan tanyakan langsung kayak gitu ya, untuk kemudian diinfokan. Nah, sambil menunggu itu untuk sosialisasi pemahaman tentang cara pengisian, teknis-teknis administrasinya kita ambil jalan. Demikian ya Bu Romlah. Baik. Ya, makasih Bu Romlah. Lupa aku nggak buka kamera. Ya. Silakan kalau masih ada, mumpung belum ditutup. Berarti habis ini kita sambil kita menanyakan proses teknisnya, Bu Vivin, kita akan ada ini lagi ya, Zoom lagi ya, untuk yang lebih detail tentang pengisian laporan perkembangan anak usia dini untuk PAUD ini, PAUD Islam Bakti. Silakan Ibu-ibu kalau masih ada. Deal. Oke. Cukup ya. Siap. Ini Saya kita dulu. Oke. Ya, Mbak Vivin. Ya, Bu Is. Oke, Bu Inel. Iya, terima kasih Ibu-ibu semuanya untuk kehadirannya pada malam yang berbahagia ini ya. Sudah lama tidak jumpa. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam menghadirkan rapor atau laporan perkembangan siswa ini memberikan dampak yang menambah tadi kalau kata Bu Vivin rasa kebersamaan, rasa kesatuan gitu ya Bu Vivin ya. Jadi ada satu model yang bisa kita pakai bersama. Mungkin untuk menutup pertemuan kita malam ini kita bisa minta sedikit aja Bu Istingana doa malam penutup, mudah-mudahan agenda kita ke depan ini bisa lancar dan diridhoi oleh Allah. Silakan Bu Istingana sedikit aja. Ya, langganan Jan. Iya, udah kangen dengar doanya. Aku malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita niatkan sudah tercatat sebagai amal soleh kita. Amin. Dan kita semua bisa mengaplikasikan di lembaga masing-masing. Sebelumnya mari kita tiga kali astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina al-maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Istinganah. Semoga doa kita bersama ini diijabah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja dari kami, dari pengurus YPBI Pusat, Ibu-Ibu, saya atas Bu Vivin, Bu Marti, Ibu Pengawas, mengucapkan minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kita tutup pertemuan kita malam ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Wabarakatuh.